Halo, selamat datang di Dilpos. Hari ini kita akan pengen tahu nih, a day in the life digital marketer Dilpos itu ngapain aja sih. Jadi digital marketer Dilpos itu ada 3. Yang pertama ada saya sebagai social media spesialis, yang kedua ada Imam sebagai blogger, dan yang ketiga ada Jennifer sebagai advertiser. Jadi tugas kita itu generate inbound leads untuk tim sales. Yuk langsung aja kita kepoin daily activity-nya digital marketer Dilpos. Nah, sekarang kita udah di tempatnya Imam. Jadi Imam ini sebagai bloggernya Dilpos. Yuk langsung aja kita kepoin bagaimana detail pekerjaannya dari Imam. Halo, perkenalkan saya Imam. Ini saya sebagai content blogger. Jadi tugasnya saya itu untuk generate inbound lead dengan cara membuat konten blog. Nah, untuk artikel yang saya buat itu mengenai bisnis retail dan konten-konten edukasi mengenai fitur yang ada di Dilpos. Jadi sebelum saya membuat artikel itu biasanya saya riset dulu nih artikel apa saja yang lagi hype atau lagi trending khususnya di bisnis retail. Nah, untuk tool yang saya gunakan itu adalah Google Trend. Di situ nanti ditampilkan tuh grafiknya beserta artikel-artikel yang relate dengan konten yang ingin saya buat. Nah, setelah menemukan artikel yang pas, baru saya riset dulu nih keywordnya. Apakah keyword ini mempunyai volume pencarian yang tinggi di search engine. Nah, untuk tool yang saya gunakan itu menggunakan Ubersuggest. Nah, setelah cocok semuanya, baru artikelnya saya buat tuh. Nah, tidak lupa untuk mengatur SEO di dalamnya. Setelah itu artikel baru saya posting. Nah, setelah diposting, artikel tersebut saya indexing menggunakan Google Search Console. Tujuannya supaya artikel yang saya buat itu bisa muncul di search engine atau bahkan bisa berada di halaman 1 Google. Nah, itu dia tadi detail pekerjaannya dari Imam. Sekarang kita lanjut lagi ke mejanya Jennifer. Nah, sekarang kita lagi ada di tempatnya Jennifer. Jadi Jennifer ini tugasnya sebagai advertisernya Dilpos. Yuk langsung aja kita kepoin bagaimana detail pekerjaannya dari Jennifer. Halo, aku Jennifer. Aku di sini sebagai advertiser. Nah, kebetulan sekarang aku lagi mau setting campaign advertising di Google Ads. Jadi sebelum kita pasang iklan di Google Ads, kita perlu tahu dulu nih iklan yang mau kita pasang itu untuk brand awareness kah, atau untuk lead sales kah, atau untuk menaikkan traffic website kita. Nah, kebetulan yang sekarang aku mau buat ini adalah untuk menaikkan traffic website. Jadi kita mulai cari dulu nih pertama-tama keyword yang relevan sama website kita itu apa sih. Nah, keyword yang mau kita cari itu kita bisa carinya di keyword planner Google. Nah, di sana juga nanti akan keluar tuh volume pencariannya dalam 1 bulan itu berapa. Kemudian bid yang harus kita pasang itu berapa. Semakin tinggi bid yang akan kita pasang, kemungkinan keyword kita berada di halaman 1 Google itu akan semakin tinggi. Jadi perlu kita sesuaikan bidnya itu berapa yang mau kita pasang. Selain itu, kita juga bisa untuk setting, targeting segmen audiensnya. Kita mau targeting ke audiensnya seperti apa, mulai dari umurnya berapa, terus pekerjaannya apa, kira-kira gendernya juga apa gitu. Itu kita bisa setting semua. Nah, setelah semuanya sudah disetting, Google akan mereview iklan yang akan kita pasang. Setelah selesai direview sama Google, iklan kita sudah akan siap dipasang di halaman Google seperti itu. Nah, itu dia detail pekerjaannya dari Jennifer sebagai advertiser Dilpos. Dan sekarang terakhir adalah saya. Yuk langsung kepoin aja detail pekerjaan saya sebagai social media spesialis. Saya Erwana sebagai social media spesialis Dilpos. Jadi tugasnya itu kita membuat konten sosial media, desain konten sosial media, dan membuat konten kolaborasi dengan customer kita. Ketika ingin membuat konten, kita harus riset dulu nih apa yang lagi rame atau ada pembaruan fitur di Dilpos. Nah, kalau misalnya untuk ngecek masalah pembaruan di Dilpos, kita bisa cek di changelog.dilpos.com. Nah, setelah itu saya desain menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Nah, kebetulan kemarin saya buat video konten dengan customer kita. Nah, dalam membuat video tersebut kita harus buat dulu konsepnya seperti apa, storyboardnya apa, dan artinya harus seperti apa.
Jadi ketika membuat video, biasanya saya menggunakan konsep problem, reaction, dan solution. Jadi customer kita memiliki masalah dalam integrasi penjualannya, dan reactionnya mencari POS yang terintegrasi dengan penjualan online, dan solutionnya adalah mereka menggunakan Dealpulse. Nah, sampai di sini dulu tentang konten Day in the Life Digital Marketernya Dealpulse. Sampai jumpa di konten selanjutnya.